yang mengenalkan kami guru ruqyah kami. Kalau mau menikah tuh yang lihat agamanya dulu. Kalau rezeki itu Allah udah jamin pasti gitu kan. Besar atau kecil tergantung usaha kita kan. Takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh mudah urusannya insya Allah. Kalau tanggung-tanggung gawat nih. Ya. Terus yang dialami apa? Ada gangguan fisik? Suka pusing? Kadang, tapi biasanya tuh mungkin karena nganggapnya itu kerjaan kali kan. Capek. Suka sesak ya sekarang ya? Ya. Sakit di dada. Sakit dada sejak kapan? Kayak nusuk. Akhir-akhir ini. Oh. Sesudah keadaan. Apalagi gampang marah ya sekarang? Iya. Ya ampun. Suka capek? Lengkap dah. Lengkap Sensitif dah ya. ampun dah. Diborong semua nih, gimana nih? Mbaknya dulu suka sakit kepala ya? Iya. Selesai? Alhamdulillah. Allahu Atas Akbar. izin Allah ya, bukan dari kita. Allah berkenan, Mbak. Nah, caranya gini ya kita nih ya, metodenya Mbak ya, karena kembali lagi kita bersandar kepada Quran. Ya wes ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak, saya kasih nasihat aja ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Mbak datang kemari atas izin Allah. Karena datangnya juga dimudahkan, mudah-mudahannya Allah juga mudahkan urusannya karena Amin mencari Allahumma amin. petunjuk Allah ya. Bukan mencari pertolongan saya nih, salah wasilah saja atau sebab saja insya Allah. Saya kasih nasihat beberapa Mbak. Nomor 1, mulai saat ini berhenti untuk berpikir suudzon, berprasangka kepada siapapun, terutama hal yang menyangkut tadi ya hubungannya lagi tidak baik gitulah. Hilangkan prasangkanya karena Allah, betul-betul ya, karena ini akan menjadi hambatan. Prasangka itu membuat iman kita lemah sehingga memudahkan jin masuk, dan itu bisa mengganggu otak. Bisa diikat, bisa dipukul, bisa diremes, bisa dimakan, tergantung daripada kelemahan iman kita. Kalau iman kita lemah, jebol ya. Nah itu sungguh-sungguh kepada Allah, hilangkan prasangka karena ini kan tuntutan agama ya, tidak bisa kita. Nah saat iman kita lemah, jin masuk pasti ya. Yang kedua, hilangkan sedihnya. Ini bagian daripada rencana Allah. Ya, sedihnya bukan karena Allah, sedihnya karena makhluk, sedihnya karena ini bla bla bla, sehingga suudzon bergantung dengan hati menjadi satu, prasangka dan hati yang kesal, sedih, jengkel. Jadi deh makanan jin semua. Nah, hilangkan itu karena Allah. Balikkan caranya begini, hari ini ya qadarullah, kejadian Allah hari ini. Kalau sesuatu itu nampaknya sulit, bisa jadi Allah tidak berkenan. Bisa jadi ya ini menyikapinya. Kalau itu segalanya dimudahkan, nah kita tetap waspada dalam konteks bukan memudah-mudahkan, tetapi kita lihat syariat Islamnya seperti apa. Nah ini Mbak, dua nih berat nih. Kalau kita mampu menghilangkan prasangka, insya Allah beres urusan sakit kepala. Nanti bisa cerita semuanya yang sudah ya. Bukan karena saya, kembali lagi hati kita betul-betul klik kepada Allah untuk menghilangkan itu ya. Nah jangan sedih ya, sedih itu menjadi pintu masuk jin ya. 1, hilang prasangka. 2, jangan sedih. 3, poin penting ya. Nomor 3 yang penting, kita tempatnya lalai kepada Allah, tempatnya salah, tempatnya dosa. Camkan baik-baik. Di kalimat untuk kita mengakui diri kita banyak dosa kepada Allah sangat berat bagi orang yang tidak beriman, sangat berat. Tapi kalau kita mau melembutkan hati kita, 1 ya, pasti bisa jadi kita banyak salah kepada orang tua, kepada keluarga dekat, kepada tetangga, bisa jadi kepada orang-orang yang kita kenal. Udah menjadi masalah. Belum lagi mata kita ini yang liar gitu ya, melihat maksiat luar biasa. Jadi sangat sombong kalau kita makhluk ini mengaku diri kita, aku ini salah apa ya Allah, udah berdoa, sudah begini begitu, tapi merasa kita suci. Astagfirullah. Jangan ya,
bagian daripada gangguan jin tuh. Mbak ya. Nah nomor 3 ini yang poin Mbak melembutkan hati. Hablum minan nasnya adalah memaafkan siapa saja yang salah dengan kita. Ini ya supaya nggak ada batas nih. Saya mau minta doa hari ini, mau minta sama Allah, jangan ada batas. Jangan ada hambatan. Hambatannya apa? Kesal, hambatannya apa? Jengkel, hambatannya apa tadi ya? Belum bisa memaafkan, itu hambatan. Apalagi ada musyrik. Ada amalan yang bukan disandarkan kepada Allah, ada jimat, ada apa. Itu benar-benar nih. Ini benar-benar hambatan. Nggak terangkat nih doa. Ada megang jimat, Mak? Gitu. Ada megang jimat? Ya udah ya. Alhamdulillah. Ya sudah. Nasihat saya aja. Seujonnya dihilangkan, ya kan? Jangan bersedih, sungguh-sungguh terimalah ini adalah bagian daripada ujian Allah kepada iman kita ya, bukan kepada fisik, kepada iman kita. Kau cari siapa seperti ini? Harusnya banyak bersyukur ya, badan sehat, rumah sudah ada, kerjaan sudah ada ya, tinggal ibadah sungguh-sungguh. Jodoh tuh urusan Allah gitu ya, ikhtiarnya kita tetap jalan ya. Insyaallah Mbak ya, itu aja nasihat saya. Insyaallah kalau hatinya plong ya, mudah urusannya. Seandainya ada jin yang ikut hari ini, kalau dia tidak ada kehendak dari Allah, dia bisa keluar dari tadi. Dia bisa dari sana mau datang ke sini udah keluar. Atau dia sekarang ini dia bisa keluar. Kalau dia mau mendengarkan berarti ada petunjuk Allah. Dia lagi disayangi Allah nih, bisa jadi begitu. Karena bukan saya manggil jin, bukan saya juga mengobatin, enggak. Wa idza maritu fahuwa yasbin, jika kita sakit Allah yang Maha menyembuhkan. Itu rumusnya. Jadi makhluk hanya ikhtiar. Enggak ada kekuatan kita nih ya. Insyaallah Mbak ya. Baik. Semoga niatnya diijabah sama Allah. Niatkan nomor 1 untuk sembuh dari penyakit medis. Bisa jadi tadi yang disebutkan ya sakitnya. Yang kedua non medis. Non medisnya was-wasnya, rasa jengkelnya, rasa sedihnya, rasa marahnya. Bisa jadi ain, bisa jadi pujian, bisa jadi mengagumi sesuatu yang nggak hilang-hilang, bisa jadi ain. Itu non medis semua. Nah minta sama Allah sama ini hari ini sehat dari penyakit medis dan non medis. Kalau memang benar-benar atas izin Allah ada yang ikut, biar Allah hadirkan untuk bisa didakwai aja, insya Allah. Siap Mbak? Ya baik, kita mulai ya. Lembutkan hatinya sungguh-sungguh, istighfar pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Silahkan Jin. Saya kasih nasihat Jin ya. Hari ini kita ketemu atas izin Allah ya. Tidak ada kekuatan dari kami, tidak ada juga kekuatan dari kamu ya. Hari ini atas izin Allah kalian dipertemukan dengan kami insya Allah. Kamu yang bersama Mbak ini sejak kapan di badannya? Udah lama. Sudah lama. Berapa tahun? Dua tahunan. Kamu sendiri atau ada teman-temannya di badan? Ada. Berapa jin yang ada di situ? 2. 2 sama kamu. Kamu datang sendiri atau ada yang nyuruh? Sendiri. Sendiri. Oh. Terus kamu nyaman di badannya? Nyaman? Dapat apa di badannya? Makan Pak Ustaz. Dapat makan. Dari mana makannya kamu? Dari dirinya. Saat berbuat apa dia kamu dapat makan? Tidak menjalankan syariat. Tidak menjalankan syariat. Tidak sholat. Gitu. Pemarah. Tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Dengar ya. Ini nggak main-main ya. Bukan tontonan ya. Tidak menutup aurat telah menjadi makanan jin juga. Dan itu tipuan itu diri kita ya. Sulit pakai jilbab, panas, nggak modis dan lain-lain, itu bisikan semua ya.
Perintah Allah jelas di dalam Al-Quran ya, menutup aurat. Ya Jin, kamu ada ganggu di badannya nih. Kamu ganggu di kepalanya. Bia, kamu apain tuh kepalanya suka pusing? Kita tokol Pak Haji. Kamu tokol. Terus yang suka sesak? Ikat Kamu ikat? Apanya? dadanya Dadanya. Tujuannya apa? sakit. Sakit. Gitu. Pak Haji ke Pak Ustadz nih. Terserah kau lah. Ya, kita hamba Allah. Siapa saja mau manggil bebas. Kita banyak nemankannya hari-hari. Banyak nemankan dia. Berarti tidak taat pada Allah nih. Jadi memang Paham ini Mbak? Nemenin hari-hari. memperburuk keadaan, keimanan, pikiran, kesehatan. Oh, Susah fokus, susah fokus. apalagi susah beribadah. Banyak Memang melamun, melamun. banyak sedih. Kita suka dia tak jadi menikah. Oh, kamu ganggu juga itu? Tidak juga ganggu sih, karena memang tak jadi nikah kan bukan kita yang batalkan. Terus kamu ada ganggu enggak di situnya? Kalau ganggu sih Kamu halang-halangi untuk enggak jadi menikah? tak ada Pak. Enggak ada? Tak ada. Terus kenapa kamu suka dia enggak jadi menikah? Kan menikah tuh baik Pak Haji. Ya. Kita tak suka yang baik-baik. Oh gitu. Ya, jadi kamu sukanya berbuat maksiat ya? Iya. Kamu aja itu ya. Terus kamu bisikkan kesedihan dong di hatinya. Tentulah. Kau bisikkan apa tuh sampai dia sedih gitu, enggak jadi nikah? Rasa tak terima Nggak digitukan terima. laki-laki. Digitukan laki-laki. Oh, senang lah kau tuh. Allahu Akbar. Terus apa lagi yang kamu bisikkan? Sampai melamun. Malu. Jadi lupa ya. Malu lah kan udah kita besarkan rasa ketakutan. Takut apa tuh? Perawan tua. Oh gitu. Paham, Kita Mbak? besarkan ketakutan tentang hari esok dan tidak bisa menerima apa tuh Pak? Takdir. Ketentuan. Ya. Kata bini kau tuh. Oh. Qadarullah. Pandai kamu ngomong Qadarullah. Baik, Bang Sajin. Gini lah Pak Haji. Kita ni lemas dah. Ya, aku dengarkan dulu. Kau ngomong lah Dada puas-puas. aku ni sakit dah. Sama dengan dadanya dia tuh sakit. Kau nongkrong di situ. Ya. Kawan kita pun dah tertunduk dah. Udah tertunduk. Ngapa nih? Macam tak berdaya. Macam tak berdaya. Pas dia mau kesini nih, kamu ganggu nggak? Kamu halang-halangi nggak mereka nih mau datang ke sini? Apa halanganmu supaya nggak datang ke sini? Rasa malas. Enggan. Gitu ya. Tanya je Pak Haji. Terus kau ganggu istri aku nggak? Maaf lah ya. Nah, ngapa suka gitu? Kan kita memang tak suka dengan kebaikan. Allahu Akbar. Pak Haji. Kita ni tadi ngomong kita dah lemas. Kita rasa nak muntah. Kau nak muntah? Kita rasa dada ni sesak. Kaki lemas. Pinggang pun rasa pegal tak tentu wudu. Pundak ni pun rasa berat. Banyak benar. Sama kayak yang kakak Yang dialami ni tu. lah. Yang kita buat di kakak tu sekarang pada diri kita. Balik ke situ. Okey. Ngapa selama ini kau tak ini? Kita mau tobat. Ngapa baru sekarang mau tobatnya? Kan saya ndak bikin kau. Siapa bilang? Hah? Kita bisa lihat sesuatu yang kita tak pernah lihat, Pak Haji. Hari ini kau lihat apa? Dengar Bang Sajin. Ya. Jika kamu tidak Kita lihat
Perhatikan, Mbak. Api neraka, Pak Haji. Astagfirullah. Allah udah pandangkan itu. Selama ini kamu mau menyesatkan umat manusia, terus kamu mau ajak ke neraka. Kamu mau masuk sekarang? Kenapa jadi takut? Kita biasa kena marah bos kita. Kita dibakar pun memang sakit. Tapi Pak Haji, apa yang kita pandang jak baru ni, itu yang bikin kita lemas. Astagfirullah. Hati-hati Mbak ya, ini sama dengan manusia ya. Sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Pas kita ke sini, ada beberapa jin muslim yang hadir. Sudah hadir. Allahu Akbar. Mereka bilang harusnya bersyukur karena bisa jadi ini hidayah. Allah. Ya, dengar Bang Sajin ya. Dengar Mbak ya. Jika kita jauh dari Allah seperti ini, dimainkan sama jin. Iya Pak Haji, betul. Kita Kalau mainkan kita perasaan benar-benar hati kita tidak manusia. ikhlas menerima kodrat Allah, menerima daripada ketentuan Allah, nih dimainkan jin, nggak main-main. Makanya Masya Allah ya. Kita sorok-sorokkan hatinya. Mbak-mbak para terapis nih mestinya ya kembali lagi ya, semua kita sandarkan pertolongan itu, kesembuhan miliknya. Masya Allah luar biasa nih kalau kita padukan ya, luar biasa ya mbaknya ya. Ini pelajaran nih, bukan main-main nih ya. Udah bertahun nih, 2 tahun nongkrong di sini. Pulang dari sini kalau sungguh-sungguh nggak bisa menjaga imannya, wow, astagfirullah. Dengar Bang Sajin, semoga Allah memberimu petunjuk ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya jin, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Jika kamu terus-terusan tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah, sungguh tempatmu di neraka jahanam kelak ya. Saya bacakan firman-Nya biar kamu nggak ragu bahwa saya bukan mengada-ngadakan ya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu tempatnya di neraka jahanam. Jangan sampai ya Allah tidak memberimu kesempatan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada iblis. Kalau kamu dibunuh saat ini atau yang lalu kamu dibunuh sama iblis dalam keadaan kafir, tuh tempatnya di neraka jahanam, Bang Sajin. Ya. Aku ajak nih kamu untuk taubat kepada Allah nih. Siapa Haji? Benar. Berapa jin nih yang mau bersahadat? Berdua. Ya, baik. Kamu pimpin aja ya. Sudah cukup nih. Nanya. Ya bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya yang kamu pasang di badannya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma Alhamdulillah. Masih ada sihirnya, Jin? Tidak ada lagi. Ya, baik. Saya mau tanya, kamu pasang sihirnya di mana di badannya nih? Dari kepala, Dari kepala, mata, pundak, pinggang, kaki. Banyak betul. Di mata apa yang kamu sihir di situ? Melihat tidak ada yang salah. Dengar, Mbak? Seolah-olah tidak ada yang salah. Ya, merasa kita paling benar.
Astagfirullah. Kamu bisikkan apa itu sampai kayak gitu? Merasa dirinya betul sendiri? Mohon maaf Pak Haji. Oke, terus di hatinya apa yang kamu bisikkan tuh? Keras. Keras. Astagfirullah. Terus dia sering teringat terus dengan ininya, dengan mantan pacarnya itu. Kamu bisikkan terus. Allah, apa tujuannya tuh kamu bisik-bisikkan terus itu? Sihir Pak Haji. Sihir. Sihir apa namanya? Sihir cinta Pak Haji. Sihir mahaba, sihir cinta. Oh. Jadi apa yang kamu lakukan itu sampai dia ingat terus kayak gitu? Dari mata jatuh ke hati. Dari mata jatuh ke hati. Pandai gak kau nih? Tahu Pak Haji. Oh gitu. Tinggal kita molahnya. Bagaimana bisa teringat? Lewat apa yang sudah diberikan. Tadi kau bilang hatinya keras. Kau bisikkan apa sampai dia keras begitu? Terlena dengan waktu. Terlena dengan waktu. Kau ajak main apa sampai hari? Terlena dengan waktu. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Terlena dengan waktu nih. Contoh Pak Haji. Gimana? Kita harus punya jangka waktu tertentu Untuk? melakukan sesuatu. Sesuatu. Apalagi apa katanya tuh rencana. Tapi seringkali kita menggagalkan itu. Lalai dengan waktu. Kami bantu manusia Untuk lalai terus. melalaikan waktu. Kau bikin kesibukan jadi. Kesibukan yang berorientasi kepada dunia. Nah, Jadi dilupakan ya zikir kepada Allah, segalanya disandarkan dengan pikiran. Kau itu bisik- maksudnya Pak Haji. Oh gitu. Terus di kakinya kamu ganggu sampai lemes tuh apa tujuannya? Sekarang Bener nggak nih Mbak yang dialami nih, yang diceritakan nih? Bener. Ya saya cek nih, saya menanyain dia nih tujuannya adalah cross check bener nggak dia tuh. Karena dia berbohong atau tidak hanya dia dan Allah yang tahu, saya nggak ngerti. Maka tujuan saya tanya ini bener nggak gitu kan? Ya itu bangsa jin, aku tanyain kalian tuh. Karena kita udah tahu sifat jin bohong, manusia juga sama, bohong aja kan. Yang tahu hanya Allah dan si pelakunya. Ya. Baik, apa tujuannya tadi dengan di kakinya kamu bikin sakit itu? Mas Pak Haji, Lemas. tak bergairah. Tak bergairah. Tak bergairah hidup maksudnya? Tak Ingat terus. ingat terus sama dia. Itu kamu ingetin terus itu tujuannya untuk maksiat atau apa? Sakit hati. Sakit hati. Itu yang kau bilang tadi, hatinya juga menjadi keras itu. Astagfirullah. Kakak saya, kami minta maaf Boleh dijawab kebodohan kami ini. ya. Ini yang ada selama ini ganggu Mbak ya. Sebabnya tahu ya, karena iman kita lemah, tidak menjalankan syariat sungguh-sungguh. Saya tidak bisa lama-lama. Baik, Mbak boleh jawab nih, dia minta maaf. Ya, dengar Bang Sajin ya. Atas izin Allah, saudari kami Terima ini kasih. tidak ada dendam. Ya, saya kasih nasihat Bang Sajin, kamu tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Jika engkau tobat karena Allah, insya Allah janji Allah surga. Janji Allah itu ya. Jika kita dalam keadaan beriman, sungguh-sungguh sampai mati, sampai ajal kita, maka janjinya adalah surganya Allah. Yang kedua Bang Sajin, tadi kamu udah bilang ada jin-jin muslim, gabung sama dia, belajar syariat Islam di masjid. Jika sudah paham, sholat dan taat hanya kepada Allah. Yang ketiga hari ini Bang Sajin, kamu lihat sendiri pertolongan Allah, hidayah Allah hari ini. Ya asbab aja nih ya, mbak-mbak yang baik datang ke sini. Itu asbab aja. Sehingga kalian tak mampu untuk menahan kebaikan yang Allah berkehendak. Tidak bisa ya, itu kehendak Allah. Maka dakwai bangsamu, ajak mereka kenalkan Islam, ajak mereka masuk Islam supaya mereka juga selamat seperti orang-orang yang lain, seperti jin-jin muslim yang lain, insya Allah. Paham Bang Sajin? Paham. Masih mau kamu ganggu dia nih? Tidak. Masih mau juga dipanggil sama iblis? Tidak. Allahu Akbar. Baik, silahkan kalian boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, Mbak ya. Pertolongan Allah semua ya, bukan ini ya. Tadi udah diungkapkan semua bagaimana jin yang mengganggu di badan kita, asbab iman kita lemah. Dijauhkan dari syariat, bisa jadi nggak sholat, dilalaikan tidak berhijab, betul ya. Hati kita keras, hati-hati ya. Maka tadi saya bilang, jika hati kita mau lembut, minta ampun lah kita kepada Allah. Ya, hidup ini gagal atau tidak, semuanya sudah rencana Allah. Hari ini rencananya ke sini, kalau Allah tidak berkehendak tidak jadi. Kan tadi dibilang sama dia ya, jinnya menghalang-halangi. Tapi kekuatan Allah lebih dominan, sehingga tak mampulah jin itu akan menghalangi kekuatan Allah. Ini maknanya ke situ, Mbak ya. Jadi kalau apakah sekarang jin yang sudah selesai di badan Mbak ini artinya bersih? Maka jika Mbak ini tidak segera untuk menjalankan syariat sungguh-sungguh, jin kafir gampang masuk. Sekali saja nggak sholat masuk. Sekali saja misalnya Mbak ya berlepas diri, nggak berhijab, ketemu yang bukan mahram, ya sungguh kelemahan kita terbaca sama jin, gampang masuk. Itu nasihat saya. Ya, kami tidak menyenangi bolak-balik ruqyah, kami selalu mengingatkan ya. Kenapa nanti kalau sampai kita 2-3 kali datang, kita sangat khawatir nanti menyandarkannya kepada makhluk, kepada peruqyah, bukan kepada Allah. Salah ya. Maka kita ngasih sekali 2 kali toleran ya, sampai 3 kali biasanya kita angkat tangan, karena nanti khawatir sekali lagi nanti kami yang sombong, seolah-olah kami orang yang pinter untuk bisa ngobatin orang. Enggak, kita apa adanya. Ini Mbak ya, inilah terapi kita. Jadi kita mohon pada Allah, bukan kepada makhluk. Insyaallah ya, semoga Mbak dimudahkan Allah, segera ya didapatkan jodoh yang soleh. Saran saya, jika itu sudah ini, lupakan saja, balikkan kepada Allah, minta sama Allah, datangkan ya kan calon yang soleh yang baik. Sekali lagi saya kasih nasihat, rizki milik Allah. Jika kita takwa, beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya, Allah bukakan dari mana saja rezeki. Ini kuncinya. Masa kita